Salve, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Selasa tanggal 22 April 2025, hari Selasa dalam Oktav Paskah. Bacaan Injil Yohanes, bab 20, ayat 11 sampai dengan 18. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, suasana hati yang kalut dan penuh duka seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk benar-benar mengenali Allah. Maria Magdalena dengan situasi hatinya yang seperti itu tidak bisa mengenali Yesus yang hadir nyata di dekatnya. Namun demikian, Yesus membangkitkan ingatan Maria Magdalena hingga akhirnya mampu mengenali Yesus. Dalam situasi apapun, kita diajak untuk terus ingat dan waspada akan kehadiran Allah. Peristiwa yang nyaman dan menyenangkan dalam pengalaman akan Allah perlu kita kenali dan kita kenang terus-menerus. Ini perlu menjadi bekal bagi kita ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Marilah kita membaca dan mengenali tanda-tanda kehadiran Allah, baik dalam situasi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.